Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja atau UKIN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fikriyadi dengan nomor NIM 2404 01132058. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Kementerian Agama BID 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini, Senin 12 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 7 MTS Nurul Kolbi Stanggur dengan tema Sholat 5 waktu, materi Sholat Fardu 5 waktu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Dalam hal ini kita minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna, Allahumma sur. Fatihah. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, semua siswa dan siswi diharapkan berdiri. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan duduk kembali, anak sekalian. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya, sebelum mulai pembelajaran. Masuk semua ini? Semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke inti pembelajaran kita, Bapak Guru ingin menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang sholat 5 waktu, tapi sebelum kita mulai masuk kepada materi, kita akan membaca sama-sama tujuan daripada pembelajaran. Jadi pertama itu tujuan kognitif, yaitu siswa dapat menjelaskan dan memahami tata cara serta waktu pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Dari pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, Bapak Guru berharap sekali bahwa kalian memahami pertama dari segi pengertian sholat, kedua dalil-dalilnya, ketiga tata cara sholat. Bacaannya benar, maka kita akan mencapai namanya kekhusyuan. Kita akan membahas langsung kepada materi tentang sholat. Nah, ini. Jadi warningnya, ingat sholat sebelum kiamat. Karena sholat itu adalah salah satu ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat kita baik, maka ibadah yang lain tentu baik. Ibadah sholat kita buruk, maka ibadah yang lain tidak perlu dipertanyakan, pasti buruk. Kenapa? Karena inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama adalah pengertian daripada sholat. Ini, anak-anak sekalian, apa pengertian daripada sholat?
Secara etimologi, sholat itu berarti doa. Disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 bahwa sholat itu berarti doa. Pada hakikatnya ketika kita sholat maka kita berdoa. Kenapa? Karena semua rangkaian sholat itu maknanya doa. Dari ruku bacaannya doa, iktidal bacaannya doa, sujud bacaannya doa. Secara istilah, terminologi, sholat itu adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam Al-Quran, anak-anakku sekalian, dalil tentang sholat, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Ini dalil tentang wajib sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tentang sholat ini bukan melalui perantara. Tidak melalui perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lain masih melalui perantara malaikat Jibril. Ada yang malaikat Jibril datang sendiri. Tetapi ketika menerima ibadah sholat, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil sendiri Nabi Muhammad. Yang biasa kita sebut dengan Isra wal Mi'raj. Bagaimana sih kedudukan sholat? Pertama, sholat itu sebagai tiang agama. Rasul amril Islam wa amuduhus sholat wa zarwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Jadi sholat itu sebagai tiang agama. Pokok setiap masalah ialah Islam, dan tiangnya ialah sholat, dan puncaknya ialah jihad fi sabilillah. Bisa dibayangkan seandainya tiangnya roboh, maka bangunan pun akan ikut roboh. Yang kedua, ibadah yang pertama diwajibkan. Dulu itu waktu penerimaan pertama kali sholat itu, sholat yang pertama kali diterima, yang ditugaskan itu sebanyak 50 kali. Bahkan kalian pergi ke WC aja tidak akan mampu. Baru selesai sholat zuhur, mau jalan, bunyi azan, sholat lagi. Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sakit perut, mau pergi ke kamar mandi. Balik dari kamar mandi, sholat lagi. Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk diubah menjadi 5 kali. Dan dengan sholat 5 waktu, tetap mendapatkan pahala seperti 50 kali. Ketiga, kedudukan sholat di dalam Islam adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Jadi ibadah-ibadah yang lain dihisab terlebih dahulu sebelum dihisabnya ibadah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seseorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholat. Rijal, come here, kata malaikat. Itu ditanya, bukan ditanya berapa istrinya Rijal, bukan. Tetapi yang pertama kali ditanya, dihisab, bagaimana sholatnya. Selanjutnya, kedudukan sholat di dalam Islam itu adalah garis pemisah antara muslim dan kafir. Hadisnya, bainar rajulu wa bainal kufri tarkus sholah. Perbedaan antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Jadi orang kafir nggak ada yang sholat, Islam sholat. Jadi hanya ini saja perbedaannya. Kalau suka memberi, orang kafir juga suka memberi. Kalau baik, orang kafir juga baik. Bukan orang Islam saja yang baik. Jadi hakikatnya ketika kita sholat itu, maka kita sedang mengingat Allah. Kalau kita sudah mengingat Allah, maka Allah dekat dengan kita.
Kalau Allah udah dekat dengan kita, apapun keinginan kita pasti tercapai. Sebelum kita masuk ke materi yang lain, saya lihat udah mulai jenuh. Semuanya berdiri, Pindah geser ke sini, ke tempat yang kosong. Saya mau cek konsentrasi kita. Kalau saya bilang mundur, kalian maju. Saya bilang maju, kalian mundur ya. Siapa yang salah itu yang akan membacakan hikmah di syariatnya sholat. Maju. Masih percobaan, Gak apa-apa. Serius sedikit. Ayo konsentrasi. Maju. Mundur. Usman, maju ke depan Usman. Jadi Usman yang akan membacakan hikmah disyariatkannya sholat. Baca Usman. Hikmah disyariatkannya sholat. Terus pertama. Tidak berbadan keji dan Terus meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Tepuk semangat. Tepuk pramuka. Hukum meninggalkan sholat. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Sudah semangat tapi ini? Coba semuanya, mana suaranya? Udah. Hukum meninggalkan sholat. Yang pertama, sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia kafir. Sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dianggap kafir. Na'udzubillah. Ada sebuah permainan. Kalau saya bilang pegang hidung, berarti hidung yang dipegang ya. Kalau saya bilang pegang telinga, berarti telinga. Pegang hidung. Maju cara. Baca besar-besar syarat wajib sholat. Dari hadas besar dan kecil. Sadar. Syarat sah sholat yang pertama sudah masuk waktu. Tanda masuk waktu apa? Azan. Biasanya Joni kalau ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tandanya masuk waktu. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari hadas ataupun najis. Pakaian juga harus bersih, jangan pakaian yang kotor, yang sering dipakai buat ke kamar mandi, buat main-main bola. Tata cara sholat, saya akan putarkan videonya ya. Setelah ini bisa kita praktekkan. Kita tes satu persatu sekarang, atau kita semuanya dulu sama-sama membacakan niat dari sholat subuh sampai ke sholat isya. Bagus, luar biasa. Berarti sudah hafal semuanya ya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan, melihat, dan memperhatikan materi-materi yang tadi, ada permasalahan. Permasalahannya apa? Ada seseorang yang sangat rajin sekali belajar, rajin sekali ibadah. Dari sholat sunnahnya tidak pernah ketinggalan, sholat zuhurnya selalu di awal waktu. Akan tetapi pada suatu ketika dia kena penyakit, yakni penyakit lumpuh, berdiri tidak bisa, ruku juga tidak bisa. Jadi pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut masih wajib melaksanakan sholat dan bagaimana tata cara sholatnya? Nah, ini yang Bapak akan bagikan kepada kalian untuk diselesaikan masalahnya. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Yang laki jadi satu. Yang laki, ayo bikin muter, tinggal muter tempat bangkunya ke sini. Saling berhadapan. Baik, kita mulai kelompok 1.
Nih, setelah didiskusikan, nanti akan dipresentasikan. Saya kasih 10 menit ya untuk didiskusikan sama temannya. Setelah itu kita akan presentasikan ke depan. Yuk, kelompok 2. Kita dengar sama-sama apa hasil diskusinya kelompok 2 bersama teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, luar biasa. Mantap, mantap. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang akan menjaga hasil diskusi saya. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan. Intinya anak-anakku sekalian, apapun keadaan kita, sakit parahkah, sakit ringan, lumpuh, dan segala macam, tetap wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak mampu berdiri dengan cara duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, menggunakan isyarat. Kalau tidak mampu menggunakan isyarat, mati. Anak-anakku sekalian, saya sudah membuatkan sebanyak 16 PG, pilihan ganda, untuk jawab bersama teman-teman kalian. Ini seputar tentang sholat. Dari materi yang tadi semuanya ada. Saya mau ngetes kemampuannya kalian, pemahaman terhadap materi yang tadi. Nanti tulis nama kelompoknya. Wes, mantap. Sekarang rapikan mejanya seperti. Oke, berdiri. Nah, terus capek tidak? Oke, Pak Guru punya permainan sekarang biar menghilangkan capek. Apa permainannya? Nah. Terus pijit, terus pijit. Sudah? Sekarang balik ke belakang. Pegang pundaknya, pijit terus. Baik, sudah. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak Guru mau tanya sebenarnya, bagaimana perasaan setelah belajar pada pagi hari ini? Senang atau tidak? Suka dengan pembelajarannya? Jadi intinya anak-anakku sekalian, kesimpulan dari semua materi yang kita pelajari hari ini adalah begitu pentingnya sholat lima waktu. Bapak Guru berpesan, jangan sampai kalian tinggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan sengaja. Sholat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu ibadah yang akan pertama kali dihisab dan dipertanyakan di yaumil qiyamah saat kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh ketua kelas seperti biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih atas waktunya. Anak-anak sekalian, rajinlah belajar karena belajar akan menentukan masa depan kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.